perubahan akan sangat mungkin terjadi karena memang pembahasan soal cawapres di masing-masing koalisi belum selesai. Di titik inilah saya kira peran para king dan queenmaker tadi sangat relevan untuk memastikan koalisi yang sudah ada tetap bertahan sampai masa pendaftaran oleh KPU dibuka. Apakah benar ada peran Pak Jokowi dalam dukungan Pilpres? Bagaimana hal itu bisa terjadi nih menurut Mas Iya, Agung gitu? hari ini kita ketahui bersama Pak Jokowi itu punya approval rating ya, tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahmitivers, peta koalisi Pilpres 2024 semakin mengerucut. Golkar dan PAN baru saja bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Bersama Partai Gerindra, PKB dan PBB mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Nah, bagaimana perkembangan peta selanjutnya? Apakah koalisi yang ada sudah fix atau masih dinamis? Dan apakah ada peran Jokowi dalam mendukung capres tertentu? Untuk mengonfirmasi hal tersebut, sudah bersama kita Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis UGM Yogyakarta, Agung Baskoro. Selamat datang Mas Agung. Selamat datang juga Mbak Bianca. Terima kasih sudah bersedia hadir Mas. Sama-sama, saya juga senang dapat kesempatan baik ini dari teman-teman Kahmi TV ya. Semoga bermanfaat dan sesuai harapan. Amin. Kita tahu bersama ya Mas bahwa Prabowo Subianto mendapat tambahan dukungan dari Golkar dan PAN. Gabungnya Golkar dan PAN ke koalisi Prabowo juga membuat koalisi Indonesia Bersatu bubar jalan. Sebelumnya P3 lebih dulu berpisah dengan mendukung Ganjar Pranowo. Bagaimana tanggapan Mas Agung sendiri? Iya, dalam konteks kompetisi Pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang, bergabungnya Golkar dan PAN ini saya kira menjadi amunisi yang baik bagi Gerindra dan PKB karena mereka untuk sementara ini unggul. Walaupun di saat yang sama koalisi ini menjadi gemuk. Otomatis dalam beberapa hal ya, dalam konteks pemilihan cawapres akan banyak eh, perdebatan ya untuk mencapai titik temu kira-kira siapa yang paling pas untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto. Namun kita harus akui dan ketahui sekarang bahwa di saat yang sama Presiden Jokowi juga punya peranan yang sangat penting dalam konteks koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR ya yang dikomandoi oleh Gerindra, PKB bertambah dengan Golkar dan PAN sehingga perdebatan tadi bisa diminimalkan sebagaimana koalisi yang digalang oleh PDIP bersama P3 dan teman-teman Hanura dan Perindo ya di koalisi Ganjar Pranowo sebagai presiden. Di sana sudah ada Ibu Megawati yang memang menjadi queen maker-nya sebagaimana Pak Jokowi sebagai king maker-nya di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Di titik inilah saya kira PDIP beserta koalisinya harus bekerja ekstra ya untuk memastikan bahwa hat-trick yang menjadi wacana mereka memenangkan pileg dan pilpres bisa tercapai. Karena kalau tidak, maka amunisi tambahan dari Golkar PAN ini akan menjadi tambahan energi baru yang semakin mendesak PDIP dan koalisinya hanya mampu untuk merealisasikan half trick ya, menang di pileg saja berdasarkan rangkuman beragam survei lembaga kredibel yang menempatkan Pak Prabowo unggul baik dalam simulasi kandidat ya sendirian, kemudian simulasi pasangan dengan cawapresnya, kemudian simulasi ketika pilpres satu putaran ya head to head maupun ketika pilpres dua putaran, ketika kandidat capresnya tiga pasang. Jadi di titik inilah baik koalisinya PDIP maupun koalisi perubahan ya yang menggagas Anies sebagai capres harus bekerja lebih optimal agar nanti ketika Pilpres berlangsung tidak hanya sebagai pelengkap saja. Seperti itu Mbak Bianca. Sebelum Ya, Golkar mendukung Pak Prabowo, Erlangga sempat menyatakan akan ya, membuat poros keempat. Erlangga juga sempat membentuk tim teknis bersama PDIP, kemudian muncul isu Munaslup untuk mengganti Erlangga. Lalu ya, Erlangga bertemu dengan betul. Bapak Jokowi, desakan Munaslup sepertinya hilang berganti dengan dukungan Golkar kepada Pak Prabowo Subianto. Apakah Ya, dukungan ke Pak Prabowo ini ada hubungannya dengan Munaslup dan
peran Pak Jokowi di belakangnya? Iya, itu otomatis ya. Pertama karena Pak Erlangga ini merupakan menterinya Pak Jokowi, ya. Otomatis intensitas pertemuan tidak bisa dihindari, baik dalam konteks kinerja sebagai menteri yang membidangi urusan ekonomi, maupun dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Umum Golkar. Karena kita tahu akhir-akhir ini di internal Golkar terjadi gonjang-ganjing setelah KIB layu sebelum berkembang, di mana P3 berpindah haluan mendukung Ganjar ya, sehingga otomatis koalisi ini tinggal menyisakan Golkar dan PAN. Di titik itulah di internal Golkar kemudian berusaha mencari kejelasan sikap politik kemana kira-kira arah politik Golkar pasca P3 tak lagi bersama KIB. Karena bila dibiarkan berlarut, maka Golkar ini akan menjadi partai mediocre. Berbeda halnya dengan PDIP yang punya Ganjar sebagai capresnya maupun Gerindra punya Prabowo sebagai capresnya. Ini kan PDIP, Gerindra, Golkar ini kan senafas ya, sama-sama partai besar. Orang bertanya-tanya, siapa capres Golkar? Ya, Erlangga, orang masih tanda tanya. Karena apa? Karena elektabilitas yang beliau miliki belum cukup mumpuni sebagaimana Ganjar dan Prabowo punya gitu. Sehingga ada keraguan ketika beliau maju sebagai capres. Dan mengemukalah gonjang-ganjing di internal Golkar dan arahannya Munaslup. Saya kira sederhananya seperti itu. Dan yang paling eh, apa namanya, yang paling ironik adalah ketika memang kita juga uji bagaimana elektabilitas Erlangga sebagai cawapres. Dan lagi-lagi memang kurang cukup memadai untuk disandingkan dengan kandidat-kandidat capres yang ada di koalisi perubahan dengan Anies misalkan di koalisi Indonesia Raya, dengan Pak Prabowo misalnya, kemudian dengan Pak Ganjar. Di titik itulah akhirnya benang merah yang paling mungkin mereka akan lakukan adalah berlabuh ke KKIR ya. Terlepas nanti jadi atau tidak sebagai cawapres, bukan lagi capres nih ya, cawapres, minimal Golkar punya arahan yang jelas untuk bersikap dalam Pilpres 2024. Karena kalau tidak segera diatasi, maka kursi Ketua Umum Golkar yang dimiliki oleh Erlangga bisa diambil alih oleh pengurus untuk di apa namanya diberikan atau ditawarkan kepada pihak-pihak yang memang punya kapasitas memimpin Golkar. Nah, di luar itu saya kira susah untuk tidak mengaitkan peran serta Pak Jokowi di level ini. Karena apa? Karena kita tahu Golkar hari ini juga berada dalam koalisi pemerintah dan Erlangga duduk sebagai menteri di sana. Kemudian juga Golkar ini kan identik dengan kekuasaan ya. Sehingga kalau Golkar tidak di level kekuasaan, rasa-rasanya itu kok bukan Golkar gitu loh. Jadi ketika kemarin Golkar plus PAN melabuhkan dukungan ke Pak Prabowo, sebenarnya itu bukan hal yang mengagetkan untuk saya pribadi ya. Karena apa? Karena sudah ada awalan pertemuan ketika Ramadan kemarin, sepertinya bulan April ya, untuk menggagas wacana koalisi besar, di mana di sana ada KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, plus Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi mereka merger jadi satu kekuatan untuk memastikan pemerintahan kelak yang dipimpin oleh siapapun presidennya melanjutkan program Pak Jokowi plus dengan paket capres-cawapres yang bersedia membawa misi keberlanjutan tersebut. Nah, jadi ketika PAN Golkar kemarin berlabuh ke KKIR bersama Pak Prabowo, sebenarnya itu hanya kelanjutan narasi wacana koalisi besar. Ya, dan tidak susah sepertinya bagi siapapun untuk tidak mengaitkan ini ke Pak Presiden Jokowi karena tidak mungkin ya di level apapun tanpa kekuasaan yang memadai bisa melibatkan partai-partai tersebut ya. Kapasitas itu kapasitas yang sangat besar dan hari ini kita tahu bahwa di masing-masing poros ada kingmakernya. Nah, di titik inilah maka di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Pak Jokowi bersama empat ketum yang lain punya peranan strategis sebagai penentu arah bagaimana koalisi ini bisa
berjalan ke depan. Ya, dengan bergabungnya Golkar dan PAN ini menjadikan Pak Prabowo mendapatkan dukungan sekitar 42% atau sekitar 46% kursi di DPR. Sementara Ganjar Pranowo yang didukung PDIP, P3, Perindo, dan PSI sekitar 29% atau 25% kursi di DPR RI. Adapun Anies Baswedan yang didukung Nasdem, Demokrat, PKS, dan Partai Umat sekitar 25% atau sekitar 25% di kursi DPR RI. Adapun Anies Baswedan yang didukung beberapa partai tadi, bagaimana menurut Mas Agung sendiri? Apakah sudah fix atau kemungkinan akan ada perubahan kembali gitu, Mas Agung? Ya, ya. Perubahan akan sangat mungkin terjadi karena memang pembahasan soal cawapres di masing-masing koalisi belum selesai. Di titik inilah saya kira peran para king dan queenmaker tadi sangat relevan untuk memastikan koalisi yang sudah ada tetap bertahan sampai masa pendaftaran oleh KPU dibuka. Di sisi PDIP ada Ibu Mega, di sisi KKIR ada Pak Prabowo bersama Pak Jokowi, Pak Julhas, ya, kemudian Pak Muhaimin Iskandar, kemudian ada Pak Erlangga gitu ya. Kemudian di sisi koalisi perubahan ada Pak SBY. Kenapa hanya Pak SBY saya sebutkan? Karena di sisi eh, koalisi perubahan untuk persatuan ini KPP ya, AHY itu sebagai semacam harga mati bagi Demokrat untuk dicalonkan sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Ketika AHY tidak jadi diambil oleh Anies sebagai cawapres, ya otomatis koalisi ini beresiko untuk bubar di tengah jalan sebagaimana koalisi Indonesia Bersatu. Di titik inilah maka soal cawapres ini akan sangat-sangat dinamis dan membuat koalisi yang sudah ada bisa mencair kembali, ya, yang sebelumnya sudah mengkerucut, yang sudah solid, karena titik temunya tidak tercapai. Konsensus yang ingin ditempuh belum terbangun. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, dinamika koalisi ini akan kembali mencair ketika ada hal-hal yang sifatnya tsunami politik ya, gempa tektonik politik atau situasi extraordinary, eh, situasi luar biasa ya, situasi force major istilahnya dalam politik, dalam konteks kasus-kasus yang mungkin ungkap kembali, kemudian eh, skandal-skandal yang masih berlangsung saat ini ya, sehingga itu akan membuat peta politik kita akan berubah. Atau ketika nanti MK menyetujui usia capres-cawapres direvisi ya dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Jadi banyak banyak hal bisa berubah ketika hukum nalar-nalar yuridis mulai berkelindan dengan politik, baik dalam soal tadi ya ada kasus, ada skandal maupun ada putusan-putusan eh, judisial yang memang punya relevansinya dalam politik elektoral kita. Ada isu Ya. kemungkinan hanya ada dua paslon yang akan maju. Istana menginginkan hanya Prabowo dan Ganjar Pranowo yang maju sebagai capres. Anda pun pernah menyebutkan Anies tidak mungkin mendapat tiket capres. Apakah isu ini benar terjadi? Terjadi pengkondisian agar itu terjadi gitu? Dua poros yang saya ungkapkan itu terjadi memang ketika Anies tidak menemui konsensus soal cawapres dengan para anggota koalisi perubahan untuk persatuannya di KPP. Sehingga Demokrat kemudian mengalihkan dukungannya ke poros yang ada. Di titik inilah maka Nasdem dan PKS tidak cukup untuk memenuhi ambang batas presidential threshold. Jadi konteksnya lebih kepada pemenuhan aturan prosedural soal presidential threshold ya. Jadi di konteks itulah dua pasang capres akan lebih mengemuka. Tapi ketika Anies bisa mencapai titik temu dengan anggota koalisi perubahan untuk persatuan, maka kemungkinan tiga pasang capres di 2024 akan sangat besar. Karena kita tahu bahwa ini sudah mulai mengerucut ya poros-porosnya, kemudian kingmaker-nya juga sudah ada gitu ya, karena dalam konteks 2024 open election ya, pemilu terbuka, maka pertarungannya bukan hanya pertarungan antar capres dan cawapres saja, tapi bagaimana pertarungan antara king dan queenmaker ini dalam mencapai
tujuannya masing-masing. Dalam konteks PDIP misalkan, bagaimana hat-trick bisa mereka capai. Dalam konteks Pak eh, Prabowo misalnya, bagaimana dia bisa menjadi presiden ya. Plus Pak Jokowi juga punya arahan bagaimana legasi beliau dilanjutkan. Dalam konteks Anies dan para kingmaker-nya, bagaimana mereka bisa memastikan narasi perubahan itu bisa mulai berlangsung saat Pilpres 2024 dimenangkan. Jadi saya kira poinnya adalah berapa pasang pun kandidat yang akan bertarung nanti sebenarnya akan banyak ditentukan bagaimana bangunan koalisi yang sekarang ini sudah eh, apa namanya, terbentuk ya. Bagaimana mereka tetap menyoletkan barisannya masing-masing sehingga soal-soal seperti cawapresnya siapa, kemudian bagaimana kampanye yang atraktif, kemudian bagaimana membuat narasi-narasi keberlanjutan atau perubahan itu semakin membumi, itu tantangan-tantangan yang perlu segera disikapi karena itu sedikit banyak akan menciptakan panggung politik baik di depan maupun di belakang yang atraktif ya dan selalu akan dinanti oleh pemilih maupun publik kita. Karena kalau misalkan hanya sebatas ngomong perubahan tanpa kejelasan perubahan apa yang dimaksud misalkan, atau kita ngomong lanjutkan lanjutkan apa gitu ya, karena kan hari ini semuanya sudah jelas nih narasinya, ada soal infrastruktur. Nah kalau mau dilanjutkan infrastruktur yang seperti apa ya, nah kalau mau diubah yang diubahnya yang bagaimana gitu kan, itu publik bertanya-tanya. Atau soal hilirisasi misalkan, ketika dilanjutkan apa lagi yang mau dilanjutkan setelah nikel, setelah boksit, apalagi misalkan. Atau mau diubah apanya yang mau diubah, hilirisasinya kah atau ada hal lain kah yang perlu disempurnakan. Nah kan publik kan pengen tahu, orang awam juga pengen kejelasan misalkan soal-soal yang lebih substantif, misalkan anak-anak Gen Z dan milenial, ini saya kalau mau kerja susah nggak, saya mau kredit rumah KPR DP-nya gimana nggak, terus harga-harga sembako bisa murah nggak, kan kayak gitu-gitu orang bertanya-tanya. Di masa Ganjar gimana, di masa Pak Prabowo seperti apa, nanti Anies gimana gitu kan. Karena kalau terlalu abstrak, terlalu mengawak ide-ide yang disampaikan oleh para capres ini, saya khawatir malah eh, publik tak lagi fokus pada soal siapa yang maju gitu. Tapi sekarang-sekarang ini kan pemilih kita mulai semakin terdidik kritis ya. Jadi mereka akan menanti siapa yang punya program yang menarik perhatian mereka. Seperti itu, Mbak Uh, Bianca. pada pidato kenegaraan kemarin, Pak Jokowi sempat menyinggung Ketua Umum Parpol menunggu arahan Pak Lurah terkait dukungan Pilpres. Apakah benar ada peran Pak Jokowi dalam dukungan Pilpres? Bagaimana hal itu bisa terjadi nih menurut Mas Agung gitu? Dan ada juga isu Jokowi lebih memilih Prabowo daripada Pak Ganjar. Apakah ini isu atau benar adanya menurut Iya, Mas Agung? hari ini kita ketahui bersama Pak Jokowi itu punya approval rating ya, tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi. Kemarin indikator baru rilis, angkanya sudah hampir 81%. Kalau plus minus surveinya margin of error-nya 3%, berarti 84 sampai 85, atau kalau misalkan kurang 3% berarti sekitar 78. Jadi 78 sampai 85% tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi hari ini. Itu kan luar biasa ya. Jadi saya kira sandaran beliau kenapa akhirnya bisa terlibat atau menjadi kingmaker salah satunya ditopang oleh approval rating yang sangat tinggi. Yang kedua adalah soal militansi relawan Jokowi ya, yang memang terkonfirmasi dari banyak lembaga survei kredibel mengungkapkan bahwa pengaruh endorsement Jokowi, kemana suara Jokowi diberikan kepada salah satu capres atau beberapa capres, itu punya efek sampai 15 sampai 25%. Dalam kompetisi elektoral yang kompetitif, angka kisaran itu sangat tinggi, Mbak Bianca. Jadi bayangkan kalau misalkan selisih Ganjar dan Pak Prabowo atau Pak Anies itu selisihnya hanya 5 atau 10%. Ya, dengan masuknya endorse Pak Jokowi, maka salah satu dari mereka bisa memastikan kemenangan dalam Pilpres nanti. Nah, yang ketiga yang menarik adalah yang membuat Pak Jokowi akhirnya punya peran lebih sebagai kingmaker, bukan hanya sebatas kepala pemerintahan dan kepala negara, adalah dia hari ini eh, dia hari ini presiden yang akan masih berkuasa sampai 20 Oktober 2024. Sementara Pilpres dan Pileg kita itu 14 Februari 2024.
ya ada rentang lebih kurang 8 bulan ya dia punya instrumen-instrumen atau fitur-fitur kekuasaan yang besar, baik di level birokrat, di level aparat, dan lain-lain. Dan saya kira ketiga itu menjadikan beliau punya posisi tawar politik yang sangat kuat di mata siapapun. Pun ketika hari ini beliau lebih condong ke Pak Prabowo, sebenarnya itu juga bukan hal yang baru karena kode-kode politik yang beliau berikan cukup keras ya. Kalau dulu di panggung belakang, kini mulai panggung itu beralih ke depan. Ya, kalau saya kan sebagai analis melihatnya berapa kali frekuensi dia mengendorse Pak Prabowo dan berapa kali dia mengendorse Pak Ganjar, Mas Ganjar gitu ya. Nah, dan itu lebih banyak tone-nya ke Pak Prabowo gitu. Karena apa? Karena Pak Prabowo ini menterinya beliau. Apalagi nanti kalau Pak Ganjar sudah nggak jadi gubernur, ya. Kalau Pak Anies kan sudah setahun yang lalu. Nah, Pak Ganjar ini bulan depan sudah nggak jadi gubernur. Otomatis dan praktis itu tinggal Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang akan intensif terus bertatap muka, berkoordinasi, berkomunikasi, dan kemungkinan besar ya intensitas keintiman hubungan antara seorang presiden dan menteri itu akan melampaui relasi-relasi yang sifatnya profesional tadi, tapi sudah masuk pada relasi yang sifatnya personal, relasi yang sifatnya dalam lah ya di relationship gitu. Jadi saya mikir kecenderungan condong ke Pak Prabowo itu sangat besar dan sudah terbukti gitu ya. Walaupun mungkin masih dilihat dalam batasan panggung belakang, tapi sekarang sudah mulai ke panggung depan. Walaupun memang nggak bisa dimungkiri juga Pak Jokowi ini kader PDIP dan sedikit banyak di panggung depan beliau akan fokus tetap mengendorse Ganjar ya karena itu sesama kader. Jadi dua panggung inilah yang akan beliau mainkan secara atraktif, secara seimbang sehingga masing-masing kutub tetap merasa didukung oleh beliau. Seperti itu, Mbak Mil. Terima kasih Mas Agung atas waktunya. Kahmitivers, salam Yakuza, tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.